Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isudin, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 2 tahun 2024 LPTK UIN Khas Jember. Insya Allah pada kesempatan kali ini, yaitu hari Jumat tanggal 24 Januari 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan elemen fikih. Untuk materinya adalah materi sumber hukum Islam yang akan saya laksanakan di kelas 10.2. Untuk itu, untuk lanjutannya silakan disimak video berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, Bangsa Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa. Alhamdulillah ya ikhwah. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Baik. Seperti biasa, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran pada siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca mushaf Al-Quran terlebih dahulu. Sekarang kita masuk pada surat Al-Infitor. Nah, silakan dibuka surat Al-Infitor. Sudah? Kita baca bersama surat Al-Infitor. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat. Nah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Berikutnya, muallim akan absensi terlebih dahulu. Abdul Muhid Almira Aurora Kalista Calvin. Nah, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Semoga teman kita yang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita pada siang hari ini akan menyampaikan pembelajaran terkait dengan sumber hukum Islam. Nah, di pada materi sebelumnya kita sudah menjelaskan sekilas terkait dengan sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ada berapa? 4. Ya, yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama apa? Al-Quran. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Dan yang keempat, qiyas. Nah, itu adalah beberapa sumber hukum Islam yang diterima di dalam Islam. Jadi namanya sumber berarti semua hal terkait dengan sumber hukum diambil dari keempat hal tersebut. Nah, cuma nanti yang utama adalah Al-Quran dan hadis. Nah,
Sebelum kita jauh melangkah di pembelajaran pada siang hari ini, di sini Mu'alim akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Jadi ini adalah beberapa tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menganalisis implementasi sumber hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menyusun dan mengevaluasi argumen terkait relevansi sumber hukum Islam, baik Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas terhadap persoalan modern. Dan yang ketiga, yaitu peserta didik dapat membuat paparan kritis atau solusi berbasis sumber hukum Islam untuk menyelesaikan masalah kontemporer. Nah, jadi ini beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita bahas pada pembelajaran pada kali ini. Nah, di sini terkait dengan permasalahan digital tadi, nah ternyata hal itu merembet kepada beberapa kegiatan yang sebelumnya sudah sering dilakukan. Ya, di antaranya adalah jual beli. Ya, apa saja? Ada jual beli emas dan juga pinjaman online. Nah, di sini emas juga online juga. Dari sini terkait dengan jual beli emas online, ada yang sudah pernah melakukannya? Belum ada yang pernah? Belum. Baik. Insya Allah kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, kemudian juga pinjaman online. Di sini ada enggak yang pernah pinjam online? Nggak ada ya? Kalau yang pinjam temannya? Pernah? Dibaliknya enggak? Hah? Dibayar enggak utangnya? Harus dibayar. Jadi nanti meskipun online ataupun konvensional, namanya hutang harus dibayar. Ya, ada yang pernah pinjam ke temannya? Pernah. Ada yang pernah dipinjami sama temannya? Pernah. Nah, sampean ketika dipinjami itu gimana perasaannya? Sebelumnya perasaan saya kan pada waktu itu saya kan lupa gak bawa uang jajan, terus dipinjami sama teman saya ini. Sebelumnya rasanya ya senang aja, soalnya dia berbaik hati untuk meminjamkan uang kepada saya. Gitu. Oke, itu dari sisi peminjam. Ya. Kalau yang dipinjam, coba. Gimana teman-teman? Saya sebagai seseorang yang dipinjami uang itu ya merasa meminjamkan uang itu ya merasa ikhlas dan ya ikhlas memberikannya uang pada teman saya. Terima kasih. Udah dibayar belum? Oh sudah, alhamdulillah. Jadi harus ya meskipun teman sendiri yang namanya utang itu harus tetap dibayar. Oke. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, di sini Mu'alim menyiapkan sebuah video ya. Kita akan melihat video pemantik. Jadi di sini ada video terkait dengan perihal kontemporer ya yang sudah sering kita temui. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan saksikan bersama. Mengenal lebih dekat pembayaran digital. Pernahkah Anda merasa kerepotan menerima pembayaran menggunakan pecahan uang kecil dan harus menyiapkan uang kembalian? Kini Anda tidak perlu repot lagi karena sudah ada metode pembayaran secara non-tunai dan digital. Oke, itu adalah video pemantik yang Mu'alim siapkan ya terkait dengan pembayaran kontemporer, pembayaran digital. Nah, di sini sudah jamak diketahui ya terkait dengan uang digital. Sampean ketika mau bayar biasanya kan bawa cash. Nah, dengan adanya digital tidak perlu lagi. Dulu bingung susuk, ya. Apalagi ketika susuknya 100, 200, atau 300. Biasanya itu eman-eman dikasih permen. Nah, dengan adanya uang digital ini, maka hal itu sudah tidak perlu lagi. Ya, sudah bisa dengan uang yang pas. Nah, berikutnya kita masuk kepada substansi yang akan kita bahas terkait dengan sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam. Ya. Jadi sumber hukum Islam juga disebut sebagai dalil hukum Islam atau pokok hukum Islam yang menjadi dasar hukum Islam itu sendiri. Jadi sampean ketika melihat ada halal, haram, boleh, tidak boleh, nah itu semua diambil dari sumber hukum Islam itu. Apa saja? Apa tadi? Al-Quran. Kemudian hadis, ijma' dan
kias. Nah, Al-Quran itu sebagai sumber hukum pertama dan utama. Ya, nggak boleh ada yang lebih tinggi dari Al-Quran itu. Pertama dan yang utama. Kenapa? Itu sebagai wahyu dari Allah. Yang kedua adalah hadis atau juga disebut dengan sunnah. Ya, hadis Nabi atau sunnah Nabi. Ya, itu sumber hukum setelah Al-Quran. Apa hadis itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu apa itu hadis? Ada? Belum ini? Belum sampai sini? Oke. Nah, insyaallah kita akan bahas pada kesempatan kali ini juga. Nah, di sini malam akan sampaikan ya terkait dengan hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, atau ketetapan. Apa hadis itu? Segala perbuatan dan ketetapan. Ya, jadi itu disebut dengan hadis. Jadi ketika Nabi berucap, maka ucapan itu menjadi hadis. Nabi melakukan, itu juga menjadi hadis. Dan ketika Nabi melihat, tidak memarahi, tidak melarang dan sebagainya, itu juga menjadi hadis. Paham sampai sini? Nah, berikutnya ada ijma. Ijma itu adalah kesepakatan para ulama. Biar antum lebih paham terkait dengan implementasi dari sumber hukum Islam ini, baik dari Al-Quran, hadis, ijma ataupun qiyas, maka di sini mu'alim akan siapkan lembar kerja yang mana nanti antum akan gunakan untuk diskusi secara berkelompok. Ya, insya Allah mu'alim akan bagi menjadi kurang lebih ada 6 kelompok. Ya, tapi di sini nanti mu'alim membaginya tidak diserahkan ke antum, tapi kita menggunakan bantuan dari aplikasi. Jadi biar enggak pilih-pilih, jadi biar lebih adil. Siap ya? Oke. Nah, mu'alim akan mulai dari sini. Oke. Kelompok 1 ada Fauzia, Rangga, Alif, Octavia, Rizka, Calvin. Kelompok 2 Wulan, Radin, Dinda, Nadia, Fakhri, Aurora. Kelompok 3 Khotrin, Zaskia, Sa, Amanda, Niken, Faril, Zaskia. Tim 4 Kaila, Zaskia, Haris, Abdul Muhid, Maika. Kelompok 5 Fahri, Tania, Kalista, Bening, Sahas. Dan kelompok 6 Rista, Rizky, Ferdi, Intan, dan Nanda. Nah, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Nah, sudah ya? Oke. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Malim akan bagikan modul materi ya sebagai alat bantu antum untuk mencari informasi awal, dan juga ada LKPD ya dari masing-masing kelompok. Nanti silakan tulis nama kelompok 1, 2 sampai 6, kemudian juga nama anggota kelompoknya. Oke, kita tolong ke belakang. Kok 3? Tolong. Ini. Dan kelompok 5 dan 6. Ini maaf tinggal 1. Ya. 1. Oke, sudah? Nah, berikutnya ya, di situ dalam LKPD ada instruksi ya terkait dengan pengerjaan lembar kerja pada pembelajaran kali ini. Jadi di situ nanti
Silahkan dituliskan nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya. Setelah itu, antum silakan mengidentifikasi masalah. Adapun untuk kelompok yang ganjil, jadi kelompok 1, 3, dan 5, itu membahas kasus 1 terkait dengan jual beli emas secara online. Kemudian untuk yang genap, yaitu 2, 4, dan 6, membahas kasus 2 terkait dengan pinjaman online. Nah, berikutnya silakan didiskusikan. Terkait apa? Yang pertama yaitu masalah utama dalam kedua kasus tersebut, sesuai dengan kelompok masing-masing, ya, ganjil atau genap tadi. Kemudian mengapa masalah ini penting untuk dikaji dalam perspektif hukum Islam? Nah, setelah itu di sini antum kumpulkan datanya. Ya, apa saja? Yang pertama yaitu hukum jual beli emas dalam Islam, termasuk syarat sahnya. Ini bagi kelompok ganjil, ya, yang ganjil. Yang kedua, hukum pinjaman online dalam Islam, terutama yang melibatkan bunga. Ini bagi kelompok genap. Ya. Dan yang ketiga, solusi yang dapat ditawarkan dalam transaksi berbasis syariah. Ini kelompok ganjil ataupun genap. Jadi sama-sama menyampaikan solusinya dari permasalahan yang ada tadi. Nah, kemudian setelah itu antum tuliskan di sini dalil Al-Qur'annya, surat apa, ayat berapa. Ditulis di tabel yang pertama. Ya. Jadi antum mencari ayat Al-Qur'an yang mendukung terkait dengan jual beli emas dan juga pinjaman atau piutang. Yang kedua hadis. Ya. Hadis apa yang mendukung? Baik dari jual beli emas ataupun pinjaman tadi. Dan yang ketiga pendapat ulama terkait dengan jual beli emas ataupun pinjaman online tadi. Ya. Nah, setelah itu nanti antum akan tuliskan di sini terkait dengan hasil analisisnya. Yang pertama, ya, menuliskan ringkasan masalahnya, ya. Kemudian dalil dan analisisnya boleh atau enggak, ya. Yang ketiga, solusi dan rekomendasi. Kalau enggak boleh, solusinya seperti apa? Apakah bisa menjadi boleh tapi dengan perubahan akad atau seperti apa, ya? Dan rekomendasinya seperti apa? Harus seperti apa biar misalkan benar-benar boleh, benar-benar halal, atau misalkan benar-benar haram, harus seperti apa solusi dan rekomendasi yang bisa dituliskan di sini. Ya. Kemudian nanti terakhir antum membuat presentasi. Jadi hasil tadi diskusi terkait dengan emas jual beli online dan juga pinjaman online dipresentasikan dalam bentuk bisa poster, bisa PPT atau dalam bentuk yang lain. Ya, sesuai dengan keinginan dari masing-masing kelompok. Kalau saya mudah dengan poster, silahkan buat poster. Saya dengan PPT, silahkan. Medianya mu'alim bebaskan di sini atau bisa menggunakan HP ataupun laptop kalau yang bawa. Jadi silahkan semenarik mungkin sehingga bisa dipahami oleh teman-temannya. Ada pertanyaan? Jelas? Bisa dimulai? Nah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk diskusi analisis ini bisa dimulai dari sekarang. Kalau ada kesulitan langsung tanya ya. Oke, ada kesulitan? Bisa langsung terjemahannya, nanti kasih identitas surat apa, ayat berapa. Kalau memang terlalu panjang, nanti bisa hanya terjemahannya saja. Kalau cukup pendek, ditulis Arabnya lebih bagus. Sudah ketemu ayatnya, suratnya? Kalau secara jelas itu memang karena ini masalah kontemporer. Nah, cuma nanti itu yang ada itu yang mendekati. Nah, yang mendekati, hadis yang mendekati juga, kemudian pendapat ulama. Dan itu ulama itu yang dia itu akan mengambil dari, oh kira-kira ini boleh enggak nih tarafnya nih. Jadi diistimbat hukum.
Jadi disimpulkan dengan dasar ayat ini, hadis ini, oh boleh, oh tidak boleh, oh boleh dengan syarat misalkan. Nah seperti itu. Hanya kontemporer lah. Di sini kita itu membahas kontemporer kayak gini. Nggak ada kan masa dulu, ada masa sekarang. Nah gimana? Boleh nggak nih? Nah kayak gitu. Pastikan mencari surat ataupun ayat ataupun hadis yang paling mendekati dengan masalah yang sedang dibahas ya. Karena namanya masalah kontemporer itu tentu tidak semuanya ada pada masa lampau. Nah, gimana biar kita tahu hukum masalah kontemporer itu ya dengan mencari dari sumber hukum tadi itu. Kira-kira boleh atau enggak dengan cara mensarikan hukum tadi. Ya. Ayat Arab. Kalau cukup pendek dan cukup, lebih baik dengan ayatnya. Tapi misalkan panjang, kalau kita tidak cukup, bisa terjemahnya saja. Dalam? Kenapa? Satu cukup, lebih dari satu lebih baik. Bisa lebih banyak nilainya. Kalau misalkan tabelnya cukup, ayatnya pendek, atau bisa menuliskan, lebih baik dituliskan. Kalau misalkan lebih panjang ayatnya, tidak cukup, ya maka terjemahnya cukup. Ada lagi yang tanyakan? Oke, nanti ketika selesai antum mendiskusikan bisa langsung membuat presentasinya ya. Mungkin nanti ada bagian yang buat posternya atau PPT-nya atau yang lain. Jadi biar lebih efisien waktunya. Dipastikan surat atau hadisnya tadi itu yang dicari yang paling mendekati kepada masalah tersebut. Ada? Itu masuk emas. Ada? Oke. Ya, kenapa? Ini kan bukan jadi ini termasuk apa Yeah. ini tuh termasuk Oke, berarti ini kan instruksinya hukum jual beli emas dalam Islam termasuk syarat sahnya. Yang pertama dicari dulu syarat sah jual beli itu apa. Kemudian terkait dengan emas ada enggak syarat khusus terkait dengan jual beli emas. Nah, kemudian baru dialihkan ke jual beli emas online. Kalau online itu sesuai enggak apa dengan hukum jual syarat sahnya tadi. Syarat khusus emas gitu. Bisa ya? Udah nemu suratnya? Kalau suratnya nggak ada yang rincinya, malah itu nanti Secara rinci tidak ada. Oke, tapi yang mendekati ada yang mendekati ya. Itu hadis? ada. Ada. Oke. Pendapat ulama langsung pakai fatwa MUI. Banyak ya. Oke, jangan lupa ya, setelah selesai analisisnya nanti dibuat presentasi. Jadi hasil diskusi analisis tadi itu dimasukkan pada presentasi. Bisa slide ataupun poster. Nanti yang siap mempresentasikan sudah selesai misalkan ya, itu bisa dikirim ke grup kelas. Nanti presentasi menggunakan laptopnya Mualim ya. Oke, dengarkan ya. Untuk yang presentasi, nanti untuk kasus 1 itu satu kelompok, yang kasus 2 juga satu kelompok. Nanti diundi melalui aplikasi. Nah, nanti 2 kelompok yang lain itu akan mengomentari.
Kira-kira sependapat enggak? Atau di kelompoknya ternyata ada pandangan yang lain terkait dengan masalah itu? Nah, silakan nanti disampaikan. Sudah selesai semua? Sudah. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah ya? Sudah. Oke, kalau sudah, kita akan melakukan presentasi kelompok ya. Kita insya Allah akan menggunakan aplikasi bantuan ya untuk giliran maju ke depan. Nah, di sini mualim akan siapkan dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, oke, kelompok berapa yang presentasi? Oke, kelompok 5. Baik, silakan kelompok 5 bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Nanti silakan mempresentasikan, kemudian ini diwakili oleh kelompok 5 bagi kasus yang emas ya. Berarti yang kasus 1 ya. Nah, nanti kasus yang kedua akan kita undi sampai nanti ketemu kelompok yang genap ya, yang bahas pinjaman online. Nah, nanti jadi di sini kelompok 1 dan 3 berarti nanti atau kelompok yang lain bisa mengomentari presentasi dari kelompok 5 ini. Apakah sependapat atau tambahan dan sebagainya. Bisa ya? Oke, silakan untuk kelompok 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang hukum jual beli emas secara online dalam Islam. Saya Tania Putri Muktamir absen 33. Saya Sabira Indra Bening absen 32. Saya Kalista Delia Wahyu Irawan absen 4. Saya Sastra Masila absen 29. Saya Muhammad Farid Bila absen 11. Demikian presentasi dari kami. Tolong dong. Ya, enggak itu dia. Yang pertama, surah atau ayat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 dijelaskan bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Terus berdasarkan ayat di surat Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Terus berdasarkan hadis yang kita temui yaitu emas ditukar dengan emas, perak ditukar dengan perak, dan Ringkasan masalah bahwasanya emas itu merupakan komoditas ribawi sehingga transaksi jual beli emas harus sesuai syariah atau jelas. Sedangkan dalam kasus ini tidak memenuhi syarat sahnya karena jual beli emas secara online tersebut hanya tercatat sebagai saldo digital bukan secara fisik. solusi dan pendapat, yaitu jual beli emas online boleh saja jika memenuhi syarat. Beberapa di antaranya yaitu dengan cara bukti transaksi jelas dan barang atau emas itu dapat diterima secara fisik. Untuk memenuhi syarat sah agama Islam, kita dapat memastikan bobot emas itu sama pembayaran secara tunai di tempat menghindari perdagangan spekulatif. Mungkin dari teman-teman sekalian mempunyai pendapat yang berbeda. Ya. Di kelompok perkenalkan, nama saya Rizka Fadiratuani, absen 26. Di sini saya ingin sedikit menambahkan. Di sini kan tidak dijelaskan mengenai bagaimana pembayaran secara COD. Nah, di sini di kelompok kami itu dijelaskan gimana apakah jika membeli emas secara online tetapi pembayarannya menggunakan COD yang otomatis kan secara kontan, itu diperbolehkan atau tidak. Nah, menurut kelompok kami di sini itu ada yang pendapat membolehkan dan tidak diperbolehkan. Tapi menurut kelompok kami, pendapat yang memperbolehkan itu tetap mengarah kepada tidak diperbolehkan. Nah, menurut kelompok kami untuk
pembelian emas secara online dan dilakukan secara COD itu tetap tidak bisa disahkan. Dikarenakan di situ sudah tertera jelas bahwa pembelian emas secara kontan harus secara dari pembeli dan penjualnya. Dan waktu COD itu tidak secara langsung pembeli dan penjual kan, jadi dari kurir dan pembeli. Jadi tidak secara kontan. Jadi menurut kelompok kami kalau membeli emas secara online tetapi menggunakan sistem COD itu tetap tidak sah. Jadi kelompok kami ingin menanggapi hal itu saja. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan yang diberikan oleh kelompok barusan. Dan demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan kesalahan yang kita berbuat baru saja. Sekian presentasi dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu presentasi dari kelompok 5 terkait dengan jual beli emas secara online. Nah, berikutnya kita nyari kasus yang kedua terkait dengan pinjaman online. Oke, siapa ya? Berarti harus yang genap. Oke, ya. Oke, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukum pinjam meminjam online dalam hukum Islam. Perkenalkan, nama saya Nadia Faridira Putri Dayat, absen 19. Saya Isnaini Wulan Ramadhani, absen 11. Saya Farid Alfarisi, absen 8. Saya Dinda Putri Anjani, absen 7. Saya Aurora Lia, absen 3. Saya Radini Agustin, absen 23. Selanjutnya, itu pertanyaan pertama, mengapa sih kita perlu membahas kasus ini? Agar kita dapat mengetahui mengenai hukum pinjam meminjam dalam Islam yang lebih berhati-hati dalam kegiatan pinjam meminjam. Pengumpulan data mengenai hukum pinjam meminjam online. Dalam yang pertama itu mengumpulkan data melalui Al-Quran. Ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai hukum pinjam meminjam, cuman bukan pinjam meminjam secara online. Yang ada itu hanya hukum tentang riba dan pinjam meminjam yang tidak online. Dan di sini saya menemukan tentang yang hukum meminjam riba. Ada pada surat Al-Baqarah ayat 275 hingga 280 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang yang beriman. Dan yang kedua ada pada surat Al-Imran ayat 180 yang berarti, dan jangan sekali-kali orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya. Mengapa? Bahwa kikir itu baik bagi mereka, padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Dalam hadis ini bisa kita ketahui bahwa hukum meminjam itu diperbolehkan dalam hadis dan dalam Al-Quran, asalkan tidak mengandung unsur riba. Selanjutnya dari pendapat ulama, menurut fatwa MUI nomor 7, pinjam meminjam secara online diperbolehkan jika dilakukan dengan akad yang sesuai syariah, seperti qard hasan atau anjaman tanpa bunga atau murabahah jual beli dengan keuntungan yang disepakati. Ringkasan masalah mengenai apakah sistem bunga pada pinjaman online termasuk riba? Ya, pinjam meminjam online termasuk dalam kategori riba yang jelas dilarang dalam Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan transaksi utang piutang yang mengandung riba karena itu termasuk perbuatan yang diharamkan. Dalil dan analisis hukum Islam. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Jika kalian adalah orang-orang yang beriman, maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Solusi dan rekomendasi. Menurut kami, solusinya adalah pintar-pintar mengatur keuangan agar tidak terlilit hutang. Rekomendasinya adalah jangan meminjam yang dari pinjaman online.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada sedikit tambahan? Jadi kan itu kan membahas tentang pinjam meminjam secara online. Nah, sekarang misal kita balik lagi dalam ahli fikih yang kontemporer ya, itu ada yang boleh, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Asalkan selama kita meminjam itu ada apa ya? Buat kegunaannya bukan buat foya-foya. Tapi kalau misalkan buat foya-foya itu yang tidak boleh. Mungkin itu tanggapan dari saya. Gitu. Terima kasih untuk tambahan dari kelompok 6. Mungkin bisa kami tambahkan lagi untuk kedepannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu presentasi dari kelompok dengan kasus 1 terkait dengan pinjaman emas dan juga kelompok kasus 2 terkait dengan pinjaman online. Jual beli emas dan pinjaman online. Nah, di sini ya kita bisa melihat beberapa pendapat baik yang disampaikan oleh kelompok yang telah menyampaikan terkait dengan jual beli emas dan juga pinjaman online. Nah, yang harus diketahui di sini adalah ya, jadi sini kita bisa mendiskusikan bahwa ternyata emas itu adalah salah satu dari benda ribawi. Ya, jual beli itu muamalah, hukum asalnya halal. Nah, tetapi ternyata ada beberapa benda ribawi yang di sana memiliki syarat khusus dalam bertransaksi. Di antaranya adalah emas. Nah, bagaimana biar kita bisa melaksanakan jual beli emas dengan aman, apalagi sekarang banyak jual beli emas online. Nah, yang pertama jual beli itu dalam hal ini emas, ya, itu minimal ada 2 syarat yang dipenuhi karena merupakan benda ribawi. Yang pertama adalah harus tunai. Ya, tunai, tidak boleh hutang. Dan yang kedua dalam satu majelis, dalam satu tempat. Nah, gimana biar online ini bisa? Kan di sini kan yang banyak itu dicatatkan saja tanpa memberikan emas. Nah, itu bisa mengandung unsur ribawi. Biar tidak ada ribawi, maka di sini bisa kita menggunakan wakil. Jadi kita misalkan mau jual beli dengan orang yang ada di Jawa Barat, kita di Jawa Timur, maka kita ngontak teman atau menjadi wakil untuk mewakili kita beli kepada penjual emasnya. Nah, di sana dia memberikan secara tunai emas, uang yang sudah kita transfer ke wakil kita langsung menerima emasnya. Nah, itu sudah ada transaksi. Nah, sebagai wakil nanti dia baru mengirimkan kepada kita. Maka itu solusi untuk bisa jual beli emas secara online. Nah, adapun untuk pinjaman online, pinjam meminjam itu hukum asalnya boleh. Dengan syarat tidak boleh ada riba. Apa riba? Tambahan atau manfaat ya ketika ada piutang. Nah, pinjaman online ataupun konvensional itu boleh asalkan tidak ada riba. Gimana caranya? Ya tidak boleh ada denda tambahan. Konvensional pun ketika ada tambahan itu juga tidak boleh. Ya. Maka kalau kita benar-benar tidak butuh, masih bisa hidup dengan layak, ya maka hendaknya kita meminimalisir untuk berhutang. Seperti itu. Paham semua? Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Jelas semua ya? Alhamdulillah. Nah, itu adalah diskusi terkait dengan masalah-masalah kontemporer yang bisa disimpulkan hukumnya dengan sumber hukum Islam. Nah, berikutnya kesimpulannya yang dapat kita ambil bersama adalah ternyata untuk mengetahui hukum, ya, untuk mengetahui hukum suatu permasalahan itu ternyata prosesnya sangat panjang. Kita harus mengetahui dari sisi pendalilan Al-Quran, kemudian pendalilan dari hadis, dan juga dari pendapat para ulama. Baru bisa disimpulkan hukum dari suatu masalah tersebut. Dalam hal ini yang kita bahas adalah tentang jual beli emas secara online dan juga pinjaman online. Nah, malam di sini ingin kita melakukan refleksi. Ya, kita menggunakan Padlet. Ya,
Nah, ini refleksinya, silakan antum bisa men-scan. Ya. Bisa men-scan. Sudah? Atau mu'alim akan kirimkan linknya ke grup? Langsung gini aja ya. Sudah? Di-scan semua? Bisa masuk? Tidak perlu, tidak usah. Oke, alhamdulillah. Jadi refleksi kita terkait dengan pembelajaran ini, apa pemahaman baru yang antum dapatkan dari aktivitas pembelajaran kali ini, ya? Serta kuisis pada link tersebut untuk evaluasi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih, ini adalah refleksi kita pada pembelajaran kali ini. Nah, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, antum bisa kembangkan terkait dengan masalah-masalah yang lain, ya. Semoga dengan kita bisa belajar ini, kita mengetahui hal yang baru dan belum kita ketahui hukumnya, antum bisa kembangkan lagi, mengeksplor lagi terkait dengan sumber hukum Islam ini. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.